Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita duduk dalam keheningan. Kita datang, saya ingat kata-kata dari Theophan. Ketika kita mau besar, hati kita selalu diperhadapkan pada tantangan. Dan kami yakin bahwa gereja ini akan besar. Gereja ini akan berkembang. Dan gereja ini akan dikenal oleh banyak orang. Saudara, menjadi orang Kristen tidaklah semudah apa yang kita harapkan. Apalagi kita masuk di dalam kerajaan itu. Bahkan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu disimbolkan, dilambangkan seperti pesta perkawinan. Ada Bujono Endrowino, pesta yang begitu meriah dan semua makanan disediakan untuk tamu-tamunya. Dan untuk mendapatkan tamu, para hambanya diutus untuk mengundang sebanyak orang. Tetapi yang diundang itu dengan penuh dalil tidak mau datang. Aku baru membeli lembu. Aku harus mencoba lembu. Aku punya urusan. Aku harus menyelesaikan urusan. Dan juga ada yang pembunuh, dikatakan, terhadap hamba-hamba yang diutus. Jadi kan demikian, untuk datang kepada kerajaan itu diperlukan apa? Ketaatan. Diperlukan apa? Kemurnian dan kebersihan kalbu. Jangan pernah ada dalil di dalam kehidupan kita kalau ingin masuk di dalam kerajaan Allah. Apalagi ada niatan-niatan jahat yang ada di dalam kalbu masuk di dalam kerajaan Allah. Berarti kan demikian. Di dalam kalbu ini harus bersih. Di dalam kalbu ini harus bening, di dalam kalbu ini tidak ada motif lain. Kecuali apa? Kecuali Allah yang menjadi sasaran dan hidup kita. Berarti kan demikian, untuk mengikut Allah itu is not so easy. We have to struggle hard in order to be able to enter to the holiness of God. Jadi kan demikian, menjadi orang Kristen itu perlu adanya dedikasi yang kuat dan motivasi yang kuat. Untuk apa? Menyatu tunggal dengan Allah. Nah, ketika mereka ini tidak mau datang, dan bahkan para hamba ini dibunuh. Apa yang dia katakan? Dia mengutus hamba-hamba yang lain untuk mengundang orang yang ada di persimpangan jalan, bahkan di jembatan-jembatan. Itu diundang untuk masuk di dalam pesta pernikahan, di mana semua sudah disediakan. Makannya serba lezat, penerima tamunya ramah-ramah, itu sudah disiapkan. Sekarang masalahnya adalah kerajaan itu siapa? Hamba itu siapa? Yang
Yang diundang tidak hadir itu siapa? Yang diundang hadir itu siapa? Kerajaan itu tak lain dan bukan adalah menunjuk pada sosok. Siapa? Kristus yang adalah gereja itu sendiri. Kerajaan Allah itu menunjuk pada sosok, yaitu Kristus, dan gereja itu sendiri. Jadi ketika kita diundang, tidak datang ini, yang tidak datang siapa ini? Menunjuk pada bangsa Israel. Lah hamba itu siapa? Hamba itu adalah menunjuk para nabi, ya, dan rasul Allah. Mengapa bangsa Israel ini diutamakan daripada bangsa-bangsa lain? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang terpilih oleh Allah, diutamakan. Tetapi mereka tidak mau menerima Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Mengapa demikian? Karena mereka berasumsi bahwa Mesias yang datang itu harus lahir di tengah-tengah kerajaan. Dan sebagai orang yang berwibawa, yang duduk di tempat istana yang megah. Tetapi faktanya tidak. Akhirnya dia ditolak. Bahkan juga hamba-hambanya yang memberitahu pun itu juga dibunuh. Betapa kotornya orangnya. Dan ini merupakan simbol daripada manusia yang lain. Kejatuhan manusia itu akhirnya menolak apa itu kebenaran. Menolak apa itu kelurusan dan kesucian itu. Kesucian. Jadi kan demikian, untuk dapat menerima Kristus itu atau gereja perlu adanya apa yang dinamakan dengan metanoia, pertobatan di dalam kalbu ini. Setelah bangsa Israel itu menolak, terus diberikan kesempatan pada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Siapa itu? Yang dilambangkan orang yang ada di persimpangan, yang ada di jembatan, yang ada di tempat-tempat kamu. Kita pergi masuk di dalam pesta pernikahan di mana ada bujono, ondro, wino. Nah, bujananya apa kalau masuk di dalam Kristus? Apa? Perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu bujononya. Dan itu adalah merupakan suatu sarana di mana kita masuk di dalam penyatu tunggal dengan Allah melalui Kristus. Dan ini merupakan suatu persiapan kita masuk di dalam apa yang dinamakan kemuliaan yang kekal, yang dikatakan sebagai teosis. Karena itu nanti ke dalam gereja, orang yang tidak memakai pakaian pengantin, diikat dan dibuang
Itu simbol apa? Kita tidak diselamatkan. Kita dibuang bak pokok anggur. Ranting yang tidak menempel pada pokok anggur apa? Dipotong, dibuang, dan dipakai. Dengan demikian kita tahu bahwa menjadi orang Kristen is not the guarantee that we will prosper in heaven. It's not. But we have to struggle in our heart to be good in front of God, either in our deed, our thought, in our mind. Pikiran kita harus bening, kata-kata kita harus bersih, hati kita harus clean. Jadi kita jangan pernah bermimpi, saudara, menjadi orang Kristen pasti masuk surga, dan jangan bereforia. Tapi tanamkan di dalam kalbu dan batin kita supaya kita tidak diikat dan dilempar ke lautan api, yang artinya kita tidak diselamatkan. Nggak memakai pakaian pengantin itu apa artinya? Itu adalah pakaian kebajikan. Kebajikan dalam pikiran kita, di dalam kalbu kita, di dalam kehendak kita. Supaya apa? Supaya kita diposisikan kepada posisi sebelum jatuh dalam dosa yang oleh Nilus katakan pralapsaria. Dari sini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa 3O, ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia itu menarik kita pada titik nol. Untuk apa? Untuk dapat hidup baik. Apakah kalau demikian ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia ini adalah merupakan segalanya? Bukan. Ortodoksia, ortolatria, dan praksia ini adalah merupakan suatu sarana untuk mencapai segalanya, yaitu kesucian dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Jadi itu sarana, dan sarana ini harus kita hidupi. Berarti kan demikian, hidup orang Kristen ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. It's not only just talking and teaching, but we have to implement it in our life. Must be translate that teaching in our life. Apa gunakan kita ke gereja jika kita tidak bisa menerjemahkan hidup pengajaran itu di dalam kehidupan keseharian? Ini bukan euforia, saudara. Ya? Tetapi ini harus terjemahkan. Jangan seperti kita jargoni, bisa ngajar, nggak bisa ngelakon, jangan disana. Tetapi baiklah pengajaran, penyembahan, itu terjemahkan di dalam kehidupan keseharian. Supaya apa? Supaya kita tidak diikat dan dibakar dan tidak selamat. Nah, bagaimana caranya? Makanya gereja selalu mengingatkan kita harus menyangkal diri, ya, memikul salib, artinya kita berani untuk sengsara, makanya untuk mencapai kesucian itu.
dikatakan oleh para pertapa harus mau menderita, harus mau sedih, harus mau ditinggalkan, harus mau merasa sendiri. Nah, ini adalah merupakan suatu alat kita untuk mencapai kesucian. Makanya Markus sang eskletik pernah mengatakan demikian. Ketika kamu menghadapi penderitaan, kesedihan yang mendalam, jangan pernah menyalahkan Allah. Tetapi terimalah itu dengan lapang dada, karena kesedihan itu adalah merupakan suatu alat untuk menyucikan kita. Alat untuk memperbaiki hidup kita. Nah, disinilah perlunya perjamuan kudus di dalam kehidupan kita, masuk di dalam penyatu tunggalan melalui sakramen, dan di sanalah kita akan diberikan kekuatan di dalam menghadapi masalah apapun. Gereja yang menderita di dalam sejarah gereja, di situ memunculkan para jana suci. Gereja yang menderita di situ memunculkan orang-orang yang gigih di dalam apa? Mempertahankan imannya. Makanya perjamuan kudus dan sakramen-sakramen itu perlu saudara kita lakukan dan kita kerjakan di dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita dipilih. Maka dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Maka jangan pernah kecil hati saudara, walaupun we are so small, but we are big power in front of God. Jaga hati, jaga pikiran, jaga kendakmu menuju pada kesucian. Jadilah dan jadikan hidup kita menjadi yang kecil tetapi sangat dikasih Allah dan masuk di dalam kerajaan dan bujono indrona dalam pernikahan itu, yaitu pujian dan kemuliaan yang ada dalam kehidupan kita. Kemuliaan itu sang Putra, Sang Putra, Sang Kudus.